Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Untuk video kali ini, sebelumnya kami haturkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Semoga kita semua berkah. Baik, untuk video kali ini tentang manfaat daripada silaturahmi ya. Jadi berkenaan dengan Lebaran pastinya kita memperbanyak silaturahmi. Langsung saja. Yang pertama ini ada hadis Rasul an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Rasulullah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri." Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yukrim dhaifah, maka muliakanlah tamu ya. Yang pertama adalah memuliakan tamu ya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yasil rahimah. Yang kedua, kalau kita ngaku beriman kepada Allah, maka haruslah kita memperbanyak silaturahmi. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairon, maka berucaplah atau ucapanlah kebaikan, auliyasmut, atau kalau kita tidak mampu maka diamlah. Jadi ini yang ketiga adalah bicara yang baik. Jadi kalau kita ngaku beriman, maka yang pertama adalah kita harus memuliakan tamu ya, fal yukrim dhaifah. Yang kedua adalah fal yasir rahimah ya, bersilaturahmi, mempererat tali persaudaraan. Kemudian fal yakul khairon auliyasmut, ucapkanlah atau berkatalah yang baik, atau kalau tidak bisa maka diamlah. Dilanjut. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabda, "Thalathatun fi dhilil arsy yaumal qiyamah." Ada 3 golongan yang besok di hari kiamat akan mendapatkan perlindungan arasy dari Allah Subhanahu wa taala. Siapakah mereka? Yang pertama adalah wasilur rahim. Orang yang menyambung tali persaudaraan. Yang kedua, wa mra'atun matat zaujuha wa taraka aitaman fataqumu 'alaihim hatta yuhniyahumullah au yamutu. Yang kedua adalah seorang wanita yang ditinggal mati suaminya dan meninggalkan beberapa anak yatim, lalu dia berusaha untuk membiayai, mencukupi kebutuhan anak-anak yatim tersebut sehingga mereka itu meninggal dunia. Ini yang kedua adalah yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala besok di hari kiamat. Yang ketiga adalah warajulun ittakhadha ta'aman wa da'a ilaihi liyatama wal masakin. Ketiga adalah seseorang yang mengambil makanan lalu mengajak untuk makan bareng, mengajak anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Nah, ini yang ketiga adalah seseorang yang mengajak anak-anak yatim dan orang-orang miskin untuk makan bareng dengan dia ya. Dilanjut ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ra'aitu fil jannati qasuran min duri wa yaqutin wa zumurridin yurabatinahu min dhahiriha wa dhahiruha min batiniha. Rasul bersabda, saya melihat rumah gedung ya, di surga yang terbuat dari intan permata, batu yakut dan batu zamrud ya, yang mana bagian dalamnya bisa dilihat dari luar dan bagian luarnya bisa dilihat dari dalam.
Fakultu ya Jibril liman hadhil manazil. Maka saya Rasul bertanya kepada malaikat Jibril, untuk siapakah tempat ini? Ya. Qala, maka menjawab malaikat Jibril, liman wasolal arham. Ya. Bahwa rumah ini adalah atau tempat ini untuk yang pertama untuk orang-orang yang menyambung persaudaraan. Wa afsyas salam, dan orang-orang yang menghaturkan salam. Wa altabal kalam, dan orang-orang yang membaguskan perkataannya. Wa at'amal ta'am, dan orang-orang yang menyediakan makanan. Wa rafaqa bil aitam, dan orang-orang yang berbelas kasih kepada anak-anak yatim. Wa shalla bil laili wan nasu niyamun, dan orang-orang yang menjalankan ibadah sholat malam sementara orang lain itu pada tidur. Nah, ini telah disiapkan ya, termasuk orang-orang yang bersilaturahmi. Ini telah disiapkan satu rumah gedungan di surga. Mudah-mudahan kita mendapatkan, Allahumma amin. Maka ya, wa fi silaturahim asyru khisalin mahmudatin, dalam silaturahim itu ada 10 perkara atau kemanfaatan yang perlu kita ketahui ya. Yang pertama ya, silaturahim itu mendatangkan ridho Allah. Yang kedua, membuat bahagia kerabat atau idkhalus surur. Ya, waqad warada fil khobar ya, bahwasanya inna afdhul a'mal idkhalus surur 'alal mu'min, ya, bahwa afdulnya amal ibadah adalah idkhalus surur, membahagiakan atas orang mukmin. Kemudian yang ketiga, yang termasuk daripada manfaat bersilaturahmi adalah membuat bahagia malaikat karena malaikat senang pada silaturahim. Yang keempat, melahirkan memori atau ingatan positif dari orang yang beriman kepada mereka yang menjaga silaturahim. Yang kelima, ya, membuat hati dan pikiran iblis susah ya, karena mereka menghendaki semangat persaudaraan manusia itu akan menjadi pecah. Ya. Kemudian yang keenam adalah menambah berkah umur. Ya. Menambah berkah umur ya. Yang ketujuh, menambah keberkahan rezeki ya. Yang kedelapan adalah membuat bahagia ayah dan kakek yang sudah wafat karena mereka senang ya, kalau keturunannya menjaga hubungan kekerabatan. Yang kesembilan, menambah muru'ah atau kewibawaan, dan yang kesepuluh adalah menambah pahala ya, setelah mereka yang menjaga silaturahmi wafat karena kerabat-kerabat akan menyebut kebaikannya semasa hidupnya. Demikian ya, dalam silaturahmi ada beberapa hikmah. Mudah-mudahan kita semua ya mampu menjalankan dan mampu beristiqomah untuk selalu bersilaturahmi. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.